Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Azhar Mezaluna dengan nomor NPM 203240005 dari kelas C124. Halo guys, kenalin, nama aku Friska Nafsah Nur Latifah, NPM 203240009. Nah teman-teman, kali ini sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu deret geometri. Oke teman-teman, kali ini kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi. Jadi, apa sih definisi atau arti dari deret geometri atau deret geometri Tahingga? Jadi, deret geometri Tahingga adalah jumlah dari suku-suku dalam barisan geometri yang banyaknya tak punya batas atau tahingga. Jadi, jika ada suatu barisan geometri kayak U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN, maka deret geometrinya adalah U1 ditambah U2, ditambah U3, ditambah seterusnya sampai UN. Jadi, seperti yang udah kita pelajarin dan gak asing, deret geometri, deret tahingga itu biasanya dilambangin dengan U1, U2, U3, SN, dan yang paling penting adalah UN. Nah, jadi dalam pembahasan deret geometri, ada deret geometri berhingga dan deret geometri tahingga. Sedangkan untuk deret geometri tahingga dibagi menjadi dua juga, yaitu konvergen dan divergen. Cuman kali ini yang akan kita bahas adalah deret geometri tahingga. Oke, next kita lanjut ke sejarah singkat dari deret geometri Tahingga. Nah, deret geometri Tahingga telah dikenal sejak zaman kuno. Meskipun tidak langsung dalam bentuk simbiolik seperti sekarang, deret ini melibatkan jumlah suku-suku yang nilainya berkurang secara berkelipatan. Misalnya di sini ada 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya. Pokoknya berkelipatan gitu. Nah, salah satu contoh yang paling awal muncul yaitu di dalam zaman paradoks Zeno atau di zaman Yunani kuno pada abad ke-5 Masehi, khususnya dikotomi yang menyatakan bahwa untuk mencapai suatu titik, seseorang harus melewati setengah jaraknya, lalu setengah dari sisa jarak, dan seterusnya. Ini mengarah pada bentuk deret geometri yang udah tadi aku sebutin, yang 1 sama dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 dan seterusnya, pokoknya berlakunya berkelipatan. Nah, meskipun paradoks ini belum diselesaikan secara matematis pada saat itu, ide bahwa penjumlahan tahingga bisa mendekati angka tertentu telah muncul. Nah, perkembangan ini lebih formal terjadi di abad ke-17 oleh matematikawan seperti James Gregory dan Isaac Newton. Nah, yang menggunakan deret geometri dalam pengembangan kalkulus dan permodelan fungsi, yaitu mereka yang udah tadi aku sebutin. Namun, pemahaman rigor tentang konvergensi deret geometri baru dikembangkan pada abad ke-18 dan abad ke-19 oleh Cauchy dan Walters apa sih ini disebutnya, yang merumuskan batas dan syarat konvergensi dengan ketat. Jadi gitu teman-teman, sejarah singkat dari deret geometri. Jadi awalnya emang diketemuinnya sama beliau dan itu tuh baru dikembangkan di abad ke-18 sampai abad ke-19 gitu. Nah, setelah tadi kita udah tahu definisi dari deret geometri Tahingga apa, terus sejarah singkat dari deret geometri tadi tuh apa aja, ditemuin sama siapa, kita langsung aja masuk ke contoh soal supaya kalian ngerti gimana sih deret geometri Tahingga itu. Nah, masuk ke contoh soal. Nah, masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada soal yang nomor 1, yaitu jumlah 10 suku pertama deret geometri ada 16 dikurang 8 ditambah 4 dikurang 2 ditambah titik-titik adalah. Nah, ini tuh yang ditanyain adalah UN-nya, titik-titiknya itu. Maka yang harus kita selesaikan pertama adalah diketahui bahwa A-nya itu 16. A sama dengan 16. R-nya itu adalah negatif 8/16 sama dengan negatif 1/2.
Nah, langsung kita gunain rumus jumlah deret geometri, di mana ada Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Maka S10 atau S yang ke-10 sama dengan 16 dikali 1 dikurang negatif 1/2 pangkat 10 per 1 dikurang negatif 1/2. Maka 2 pangkat 4 1 dikurang negatif 1/2 pangkat 10 per 3/2. Lalu 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 4 per 2 pangkat 10 per 3/2. Lalu 2 pangkat 4 1 kurang 1/2 pangkat 6 per 3/2. Lalu hasilnya dikaliin yang tadi, yaitu hasilnya 1024 dikurang 1 per 3 dikali 32. Maka hasilnya adalah 1023 per 96. Maka hasilnya adalah 341 per 32. Nah, next kita masuk ke contoh soal yang kedua, di mana ada diketahui deret geometri 3 ditambah 3/2 ditambah 3/3 ditambah titik-titik ditambah 3 pangkat N sama dengan 363. Nah, di sini yang kita cari itu adalah banyaknya suku pada deret tersebut adalah yang titik-titiknya itu berapa? Di sini ada A4, B5, C6, D7 dan E8. Kita harus cari nih berapa banyaknya suku pada deret tersebut. Nah, penyelesaiannya yang pertama adalah, nah, gimana cara jawab contoh soal yang kedua ini? Jadi cara jawabnya seperti biasa. Yang kita cari adalah nilai N-nya. Lalu nilai A dan R-nya. Di sini A-nya udah jelas 3 kan? Dan rasionya adalah 9 dibagi 3, yaitu 3 juga sama hasilnya, sama kayak nilai A. Jadi R-nya adalah 3, A-nya juga 3. Nah, Sn-nya yaitu 363. Dan yang akan kita cari adalah nilai N-nya. Jadi Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Pakai rumus ini karena R atau rasionya lebih dari 1. Nah, masukin aja Sn-nya 363, A-nya diganti jadi 3 dan R-nya diganti juga jadi 3. Karena kan tadi hasil yang kita cari A-nya 3 dan rasio atau R-nya juga 3. Terus Sn-nya juga 363, jadi kita masukin aja ke rumus. Nah, N-nya itu kan hasilnya 5, karena hasilnya kan 243. Nah, 243 itu 3 pangkat berapa? Setelah kita cari, 243 itu adalah hasil dari 3 di pangkat 5. Jadi N-nya sama dengan 5. Gitu, teman-teman. Diketahui deret geometri A sama dengan 3. R-nya sama dengan 3. Nah, jumlah deret atau Sn sama dengan 363. Maka rumus jumlah N suku pertama pada deret geometri yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 kurung tutup per R kurang 1. Nah, kita harus substitusikan dulu nilai A, R, sama Sn dengan cara 3 dalam kurung 3 pangkat N dikurang 1 kurung tutup per 3 dikurang 1 sama dengan 363. Lanjut, 3 dalam kurung 3 pangkat N dikurang 1 per 2. Hasil dari 3 dikurang 1 tadi sama dengan 363. Lalu kalikan kedua sisi dengan 2. Jadi 3 dalam kurung 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 726. Karena udah dikali 2. Lalu bagi kedua sisi dengan 3. Yaitu 3 pangkat N dikurang 1 sama dengan 242. Maka 3 pangkat N sama dengan 243. Nah, karena 3 pangkat 5 sama dengan 243, maka N-nya sama dengan 5. Nah, kan udah dijumlahin tadi, udah dibagi kedua sisi dengan 3, udah dikalikan kedua sisi dengan 2. Maka di sini udah bisa kelihatan nih. Karena 3 di pangkat 5 sama dengan 243, maka hasilnya adalah N sama dengan 5. Tadi jawabannya berarti ada di B ya. Jawabannya adalah B, yaitu 5. Gitu, teman-teman. Nah, buat soal selanjutnya, di sini saya ada
Jumlah 5 suku pertama deret geometri adalah minus 33. Jika nilai rasionya adalah minus 2, maka jumlah U3, U4, dan U5 adalah. Nah, jumlah 5 suku pertama deret geometri adalah minus 33. Berarti jumlah suku pertama itu berarti S5-nya itu 30 minus 33. Terus rasionya itu minus 2. Nah, kalau yang tadi itu kita kan pakai rumus yang AR pangkat N minus 1 per R min 1. Sekarang kita pakai rumus Sn sama dengan A 1 minus R pangkat N. Kenapa? Karena R-nya itu kurang dari 1. Jadi kita pakainya si R-nya itu di belakang 1. Nah, jadi R-nya itu ya di belakang. Jadi 1 dulu baru minus R. Bawahnya juga sama, 1 minus R. Kayak gitu. Terus di sininya S5. Karena yang diketahuinya itu S5. Lalu kita simpen A-nya. A 1 minus 2 pangkat 5. Itu terus per 1 minus 2. Kayak gitu. Lalu selanjutnya S5-nya itu tadi minus 33. Berarti minus 33 sama dengan A 1 minus ini minus 2 pangkat 5 itu minus 32 ya. Minus 32 gitu. Nah, ini pakai kurung. Balik. Minus 30. Ini minus, terus minus lagi 32 minus ini ya. Lalu bawahnya itu 1 dikurang minus 2 berarti 3 ya, atau 1 ditambah 3 itu. Nah, lalu minus 33 sama dengan ini kita kali ini kita jumlahkan ini minus berarti A dikali 1 minus 1 dikurang minus 32 per 3. Nah, ini kita minus 33 kita kan mencari A-nya nih. Nah, ini masing-masing dibagi ya 3 aja, ini 11 bagi 3 masing-masing. Ininya A dikali 11 itu. Terus A nya kita pindahin, A sama dengan minus 3. Jadi pindah jadi 33 dibagi 11, atau ininya yang dipindahin ke sini juga bisa, 11 dipindahin ke sini. Jadi minus 33 dibagi 11 gitu. Atau sinihin ya
bukan minus 33 ya, minus 3 guys. Nah, lalu selanjutnya ini belum selesai ya teman-teman, karena di sini kan kita nyarinya itu jumlah 3, 4 dan 5, sedangkan kita di sini baru mengetahui A-nya. Berarti A-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui. Sekarang tinggal kita cari soalnya. 3, 4 dan 5 itu sama dengan kayak A pangkat AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3, betul nggak? AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 4. Lalu selanjutnya kita AR-nya itu pangkat 2, ininya 1 ditambah R tambah R2. Ini kayak difaktorkan gitu ya teman-teman. Jadi ini dikali ini AR kuadrat dikali R pangkat 3, AR kuadrat dikali R kuadrat AR pangkat 4 gitu ya. Jadi kayak di AR kuadratnya itu dikali ini ke semuanya, difaktorkan. Jadinya AR kuadratnya di luar gitu. Nah, terus di sini kita kan A-nya sudah tadi udah ketemu ya, A-nya itu minus 3 kali R-nya itu tadi R-nya itu minus 2 Nah, lalu di sini kita kali dengan ini 1 ditambah minus 2, R-nya minus 2 ditambah lagi ini R pangkat 2, berarti minus 2 pangkat 2. Nah, oke. Nah, terus sini kita jumlahkan aja. Ini pangkat 2 ya teman-teman, maaf ketinggalan. Nah, gitu. Nah, terus ini kita jumlahkan aja di 2 pangkat 4 kali 3 itu minus 12. Terus di sini pakai kurung 1 ditambah minus 2 ditambah 4. Nah, terus kita jumlahin minus 12, ini kita jumlahin yang ini, 1 ditambah minus 2 itu minus 1 ditambah 4 itu 3. Nah, jadi hasilnya adalah ini dikali ya teman-teman, ini ada kurung nih, berarti ini dikali, berarti di sini kita pakai kurung 3 minus 12 dikali 3 minus 30. Udah deh teman-teman, jadi hasilnya U3 U4 U5 itu adalah minus 36. Oke, selanjutnya ada soal nilai X yang memenuhi 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3 tambah seterusnya tambah 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 4094. Nah, berarti nilai X yang memenuhi, berarti yang dicari itu X-nya ya, yang ini nih, 2 pangkat X tambah 1. Nah, berarti kita di sini kan mencari X-nya, tapi seperti biasa kita tentuin dulu A-nya yang mana. Ini A, lalu
R. Nah, ini akan A-nya itu 2. Nah, tapi di sini kan 2 pangkat 2. Ini kita ini aja ya, apa jumlahin dulu biar tahu hasilnya. Jadi berarti 2 ditambah 4 ditambah 8. Nah, seterusnya. Nah, ini berarti bedanya itu 2. Iya, 2. Nah, bedanya itu 2. Nah, enggak. Ini tuh 2 itu dari suku kedua dibagi suku pertama. Atau suku ketiga dibagi suku kedua juga bisa ya teman-teman. 4 dibagi 2 itu 2. Atau 8 bagi 4 juga 2. Jadi sama ya. Jadi R-nya itu 2. Nah, gitu. R-nya itu 2. Nah, setelah itu ini jelek katanya. Nah, ini A ya, 2. A-nya itu 2. Aduh. A-nya itu 2. Nah, gitu. Nah, setelah itu, oh ya, ini tuh kan jumlahnya ya. Berarti ini tuh SN. Ini jumlah dari si deret ini ya. Ya. Nah, lalu selanjutnya kita masuk aja ke rumus SN sama dengan, nah ini kita lihat R-nya itu lebih dari 1 ya, berarti kita pakai rumus yang awal tadi, SN A R pangkat N minus 1. Nah, gitu. Nah, terus di sini SN-nya itu adalah 4094. Nah, gitu, 94. Nah, terus A-nya adalah 2. Teman-teman lupa, ini per ya. Ini per R minus 1, ketinggalan terus lupa. Maaf ya teman-teman, aduh. Ini pokoknya per R minus 1 ya, ingat teman-teman. Nah, terus di sini itu kita R-nya 2 pangkat N minus 1 per 2 minus 1. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis lagi 4094 sama dengan, ini kan 2 dikurang 1 ya, jadi gak apa-apa gak ditulis juga. Terus yang ini kita tulis 2 pangkat N minus 1 gitu. Ini kedua ruas kita bagi 2. Ini dibagi 2 jadi 2047. Setelah itu ini berarti 1 kan, berarti tidak usah ditulis juga, tidak apa. Terus 2 pangkat N itu jadi kita tulis aja, karena nah ini 2-nya yang di depan aja ya. Nah, lalu setelah itu kita tulis ulang. Oh enggak, minus 1-nya pindah ruas, jadi biar si 2N doang, karena kita kan ini cari nilai X yang memenuhi ya. Nah, jadi ini biar si ini tuh sendirian. Jadi 2047 ini dikurang berarti pindah jadi tambah, berarti ditambah 1, berarti 2048. 2N 2 pangkat N. Setelah itu ini kita pindah ya, jadinya 2048 itu kita langsung aja si ininya kayak tadi dijadiin 2 pangkat berapa yang hasilin 2048, hasilnya itu 2 pangkat 11
ya teman-teman. Nah, jadi bisa ditarik kesimpulan N-nya itu 11. Nah, tapi di sini kan nilai X yang memenuhi ya. Sedangkan kan ini N ya. N itu banyaknya 10. Nah, berarti kita di sini tulis lagi X plus 1 ya, tadi di pangkatnya gitu kan ya. Tuh, X plus 1. Nah, terus X plus 1-nya ini sama dengan 11. Nah, terus X biar sendiri dia 11 dikurangi 1 berarti 10. Berarti X-nya itu adalah 10. Teman-teman gitu. Itu banyaknya 10. Nah, berarti kita di sini tulis lagi X plus 1 ya, tadi di pangkatnya gitu kan ya. Tuh, X plus 1. Nah, terus X plus 1-nya ini sama dengan 11. Nah, terus X biar sendiri dia 11 dikurangi 1 berarti 10. Berarti X-nya itu adalah 10. Teman-teman gitu. Video ini jangan lupa like, comment, and subscribe.